akan menyampaikan materi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ingat Sosungkrodo, ingat Takso, Tuturi Hadayani. Di depan wisata, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah kebudayaan. Seperti tata surya, pendidikan tidak pernah statis, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, ini yang di atas. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Bapak Ibu, kita perlu tahu di dalam Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru sebagai among. Among itu apa Bapak Ibu? Among. Among itu penuntut siswa, bukan penuntut siswa. Kita tidak bisa menuntut siswa seperti apa yang kita inginkan, tapi kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan kodratnya. Guru itu ibarat petani, Bapak Ibu sekalian. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani, dan siswa adalah benih yang akan kita tanam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ilustrasinya seperti ini. Jika seorang petani itu akan menanam sebuah benih, maka dia akan menggemburkan tanahnya dulu. Prosesnya seperti itu kan. Kemudian benih yang beliau tanam ini belum tentu benih yang unggul, benih yang bagus. Tapi karena telatennya seorang petani menyiram, menanam, menyiari, memupuk, sehingga tumbuhlah benih yang kurang unggul dan menjadi banyak dan menjadi benih yang unggul di tanah petani tersebut. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat itu. Jadi intinya kita dalam kalau pendidik itu, maka pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk menuntut siswa membuat nilai yang besar atau memiliki nilai yang besar, meraih prestasi, bukan. Tapi bagaimana kita membuat mereka itu benar-benar paham bahwa belajar itu memang penting, dan mereka juga kita tidak harus menuntut bahwa mereka itu bisa. Tapi paling tidak kita harus menuntut mereka untuk benar-benar bisa menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita ikuti filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan, seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi bagaimana kita merawat anak-anak kita, memupuk, menyemai, memupuk, menyiangi, ya, kita urus ya anak tersebut. Oke, nah nih pendidik sebagai pamong Bapak Ibu, ya. Seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selama ini Bapak Ibu sekalian menuntut atau menuntut? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pun seperti itu Bapak Ibu, masih menuntut ternyata Bapak Ibu. Menuntut siswa untuk bisa, menuntut siswa untuk bisa. Jangan Bapak Ibu ya, mulai sekarang karena ini saya sudah sampaikan, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Tapi saya menyebarkan kebaikan dari apa yang sudah saya dapatkan. Yuk, mulai sekarang kita menuntut siswa, jangan menuntut siswa. Karena kita ini posisinya sebagai pamong. Namanya pamong itu ngomong bahasa Jawanya, ngomong siswa, bukan untuk menghakimi siswa, tapi mengamong siswa. Apapun itu kita pahami bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang dimaksud dengan kodrat alam bawaan dan dalam diri siswa tersebut, sedangkan kodrat zaman adalah keadaan sekarang ini Bapak Ibu. Iya, mulai sekarang ini mari Bapak Ibu, walaupun kita sudah lanjut usia, tapi jangan mau kalah dengan yang muda-muda. Kita mulai terus belajar. Guru memang tidak dapat menggantikan oleh zaman, tapi oleh teknologi, guru tidak akan menggantikan oleh teknologi. Tapi ketika guru
tidak mau beradaptasi dengan teknologi, dengan sendirinya guru tersebut angsur-angsur tidak akan digunakan oleh murid. Oke, budi pekerti, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kurikulum prototipe ini sangat ditekankan sekali mengenai budi pekerti. Guru, bagaimana dengan guru? Yuk, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran. Nah, nanti budi pekerti siswa ini akan selalu kita utamakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, kita hanya menuntut dari apa yang sudah ada pada siswa. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Dewanegara, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita lihat arti dan maksud pendidikan. Apa sih pendidikan sebenarnya? Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian, nanti kan kalau siswa itu sudah selesai mengenyam pendidikan, pasti dia kumpul dengan masyarakat. Ibu, bagaimana kita nanti membekali mahasiswa-siswa itu untuk siap berada dalam masyarakat? Yang kedua, hanya tuntunan dalam hidup. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di dua cakapan atau kehendak kita kaum pendidik, Bapak Ibu. Jadi, tadi kan kita ibaratkan bahwa seorang pendidik itu seperti petani. Petani ketika ia menanam benih padi, tidak dapat petani itu mengharapkan padi itu tumbuh menjadi jagung, ya kan? Ketika kita menanam padi, ya, petani tidak mungkin bisa mengharapkan padi itu tumbuh menjadi jagung. Artinya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika siswa itu memiliki kemampuan seperti ini, ya sudah, jangan kita mengharap siswa itu menjadi seperti itu. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, sudah ditulis, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menulisnya? Ya sudah garis yang Maha Kuasa. Kemudian tetapi semua tulisan-tulisan itu surat, masih kabur, Bapak Ibu. Mereka itu punya nasibnya sendiri, tapi masih kabur. Nah, kemudian lebih lanjut menurut kalian ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Artinya menuntun, Bapak Ibu, menebalkan itu menuntun supaya dia sebenarnya punya kemampuan loh, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kita yang tugas menebalkan. Oh, kita bisa tahu siswa memiliki kemampuan seperti ini. Nah, ini dia. Di kurikulum prototipe kita wajib mendiagnosis awal siswa sebelum pembelajaran. Namanya diagnosis pra pembelajaran. Mengerti siswa ini mampunya di sini, siswa ini mampunya di sini. Nanti kalau guru sudah tahu siswa itu siswa ini mampunya di matematika. Nanti guru tidak akan memaksa dia di bahasa Indonesia. Tapi terus menebalkan guratan matematika tersebut. Jadi bukan kalau dia harus dituntut bisa semuanya, tidak. Di sini prototipe seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu itu tugasnya hanya mengatakan apa yang sudah ada pada siswa. Nah, ya, kata yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Bapak Ibu sekalian, ada dua tabiat pada siswa. Yang pertama intelligible. Intelligible itu dapat berubah. Contohnya apa? Yaitu kelemahan pikiran, kebodohan. Nah, ini Bapak Ibu, siswa itu jika memiliki kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan atau kurang cepatnya berpikir dan sebagainya, bisa kita ubah. Siswa yang lemah dalam berpikir bisa kita ubah, Bapak Ibu. Tapi yang tidak bisa dirubah ini rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, egois, sosial, agama, berani dan sebagainya. Itu tidak dapat kita rubah, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan yang bisa kita rubah sehingga yang negatif-negatif dari yang tidak bisa dirubah itu akan tertutup dengan sendirinya. Ini perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Budi ini katanya juga Bapak Ibu, budi pekerti di sekolah akan dapat dikembangkan dengan budaya positif, Bapak Ibu. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran. Maka dari itu tugas guru tadi kan menuntun siswa untuk berbudi pekerti luhur, berbudi pekerti baik.
Nah, bagaimana supaya siswa itu bisa melaksanakan itu pekerjaan dengan baik? Karena kita ini memerdekakan tadi juga betul, merdeka belajar. Bapak Ibu tahu istilah merdeka belajar? Merdeka belajar itu adalah memerdekakan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu kita berikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, itu namanya merdeka belajar, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas mohon maaf dan kekurangan, dan semoga saja hari ini menjadi titik awal untuk membuka pola pikir kita bahwa menjadi guru itu menjadi guru yang benar-benar dirindukan oleh siswa, yang benar-benar tidak menghakimi siswa, tapi menuntut siswa, bukan menuntut siswa. Terima kasih. Bila ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sampaikan yaitu budaya positif. Itu budaya positif menyambung ke materi Bu Cici. Materi Bu Cici tadi intinya merdeka belajar, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti bagaimana kita mengemas pembelajaran di sekolah-sekolah kita dengan menggunakan budaya positif. Budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya itu apa Pak? Ya, budaya, kebiasaan ya, kebiasaan. Positif itu benar-benar yang baik. Artinya nanti bagaimana kita semua menanamkan kebudayaan atau kebiasaan yang baik kepada siswa, bukan dengan melihat keburukan siswanya, tapi melihat kebaikan yang ada pada siswanya. Ini kita materi kita. Terus kemudian apa tujuan dari materi kita ini, budaya positif ini? Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran kita selama ini jauh dari panggang, kalau bisa dikatakan. Kita mengenal Tuturi Handayani, kita mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, ya. Kita mengenal tanggal 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Jadi nanti kita mencoba melakukan perubahan paradigma belajar. Selama ini kan kita belajar menuntut siswa, ya, menuntut siswa bisa, menuntut siswa harus tahu. Tapi sebenarnya dalam pembelajaran yang berpusat pada filosofi Ki Hajar Dewantara atau merdeka belajar, kita tidak dituntut. Kita lanjut. Apa caranya? Kita dengan menggunakan teori kontrol. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Mengontrol apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa mengontrol siswa, atau siswa itu sendiri yang harus mengontrol dirinya sendiri? Disiplin itu apa sih? Apa disiplin? Iya, betul, menjalankan sesuatu dengan aturan. Kadang-kadang ketika seorang anak itu tidak melakukan aturan itu dengan benar atau melanggar aturan, apa yang kita lakukan? Sanksi, betul. Sanksi atau hukuman terkadang, ya, seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ilusi itu apa? Ilusi itu bayangan, angan-angan. Kita selalu berangan-angan bahwa guru itu berhak mengontrol murid. Akhirnya apa? Murid akan mengikuti kehendak guru. Di mana kita selalu memiliki ilusi, selalu membayangkan bahwa murid itu harus mengikuti saya. Jangan lagi kita selalu mengontrol murid agar murid mengikuti kehendak kita. Jangan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mereka memiliki kemampuan tapi nggak seperti yang kita inginkan. Nggak mungkin kita mau membuat sesuatu yang kita inginkan kepada siswa, tidak. Mereka punya jalannya masing-masing. Jadi kalau kita selalu mengkritik, siswa itu merasa bersalah. Oh iya, saya merasa bersalah sekali. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita maksakan, kadang-kadang kita seperti ini. Ini PR kamu ini salah, Bapak nggak mau tahu, kamu harus bisa mengerjakan sekarang juga. Seperti itu. Nah, yang seperti ini, yang memaksa seperti ini tidak bisa dijadikan landasan kita untuk memberikan sanksi, memberikan konsekuensi kepada siswa. Jadi gitu Bapak Ibu, ya. Ya, silakan. Sekarang ini yang dilihatkan itu kan dapat anak berbintang ya. Oke. Memotivasi. Oke. Jadi andai kata yang kedua itu dibalik, artinya paradigma itu bahwa dengan dia mendapat hadiah, ranking
Saya berusaha bisa dapat ranking dalam ranking. Oke, bintang. Kadang-kadang ibu-ibu yang sering memberi bintang nih, bintang membaca, bintang prestasi kita. Ya nggak seperti itu. Contohnya, kita ada satu bintang membaca, ayo kita sama-sama membaca. Ada loh anak-anak kita yang belum bisa membaca, tambah stres dia. Saya kok nggak pernah dapat bintang gitu kan? Tambah stres dia. Di sini beban saya Pak. Ada anak saya, murid saya satu yang memang dia tidak bisa membaca. Matematikanya bagus. Artinya di sini yang saya tekankan nanti adalah siswa itu memiliki karakter dan pembawaan berbeda-beda. Oke, lihat di sini ya. Ada stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tadi yang sudah saya sampaikan, kita memberikan sesuatu kepada siswa karena dia sudah memberikan sesuatu kepada kita, yaitu nilai. Kita berikan sesuatu, itu namanya stimulus respon, hadiah atau apa seperti itu. Lihat. Realitas kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrol nanti yang akan kita pelajari, kita akan berpandangan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak yang satu dengan yang lain kebutuhannya berbeda, kemampuannya pun berbeda. Makanya di sini saya katakan untuk pemberian hadiah, iya dia mampu, yang 3 siswa ini mampu, tapi yang mereka yang memiliki latar belakang tidak mampu, nggak bisa mencapai itu. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Bagaimana Bu kira-kira? Pak? Kita disiplin terlebih dahulu. Kita disiplin terlebih dahulu. Mantap. Yang lain? Bu? Bisa membuat suasana sekolah yang lebih menarik? Boleh. Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Siapa kira-kira? Guru. Apakah ya? Nanti ada jawabannya. Enggak apa-apa, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini pertanyaan pemantik, nanti ada jawabannya. Kemudian, apakah guru yang bisa mendisiplinkan? Nah ini nih, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Kemudian, disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ternyata Bapak Ibu. Disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Kemudian, cenderung menggabungkan kata disiplin dengan kita kadang-kadang. Ini cenderung menghubungkan dengan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, kenapa kita tidak harus menggunakan hukuman mendisiplinkan siswa? Yang pertama, karena ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita lihat. Yang pertama, ya, siswa itu akan mematuhi peraturan yang kita lakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Pasti nanti Pak Guru akan menghukum saya ini. Akhirnya dia berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, karena tadi ada hadiah. Ayo anak-anak, siapa yang nanti masuk paling yang tertib masuknya, nggak pernah terlambat, nanti akan Bapak berikan hadiah. Nah, anak-anak itu tertib apabila diberikan hadiah. Tapi ketika nanti gurunya ini sudah capek untuk memberikan hadiah, mungkin duitnya habis dan sebagainya, lupa, udah bosen mengisi hadiahnya, siswa tersebut mulai lagi, kendor lagi, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita jalankan Bapak Ibu. Kita mendisiplinkan siswa itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita akan menanamkan keyakinan pada siswa. Oh iya, kalau seandainya saya tidak masuk, kalau seandainya saya ribut di kelas, itu artinya saya tidak menghargai orang lain. Dan artinya saya telah melanggar keyakinan kelas. Saya sebenarnya yakin kalau itu adalah salah, kan seperti itu. Nih, keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kita nggak ada lagi sekarang peraturan kelas Bapak Ibu ya. Tuh situ. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini Bapak Ibu membuat apa? Peraturan kelas dan peraturan sekolah. Ya kan, tata tertib sekolah. Bang, siapa yang melanggar pasti akan kenakan sanksi. Tidak lagi Bapak Ibu. Tapi kita buat keyakinan kelas. Kita ajak siswa meyakini bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang baik. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Oke, di sini dia. 1. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini kuncinya di sini Bapak Ibu.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa, Bu? Mengapa kok kita pakai helm sih kalau kita mengendarai motor untuk pergi jauh-jauh kemana-mana? Oke, mantap. Yang lain? Mantap. Melindungi. Oke. Dua versi. Yang melindungi dan yang menghindari kecelakaan itu sudah yakin bahwa ketika kita tidak menggunakan helm, kita yakin nanti kita akan bisa ketika kecelakaan akan mencelakai diri kita. Itu. Nah, kalau yang peraturan tadi, karena peraturan tadi, nah ini dia. Ketika siswa melakukan sesuatu hanya karena peraturan, nggak tertanam dalam hati. Tapi kalau karena kesadaran dan keyakinan Bapak Ibu tadi bahwa menggunakan helm itu adalah untuk menjaga keamanan kita, itu yang kita harapkan nanti kepada siswa. Bukan takut karena peraturan, tapi mereka sudah menanamkan keyakinan, oh bahwa ini nggak benar. Saya ini memang harus menggunakan helm karena kalau tidak menggunakan helm akan kalau terjadi kecelakaan sangat rugi kita semua. Oke. Betul, masker sama, betul, masker. Masker ini mengenai keyakinan Bapak Ibu. Kita yakin bahwa ketika kita menggunakan masker kita akan sehat, kita akan terlindung dari segala penyakit. Itu keyakinan. Oke, di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan itu abstrak, tergantung dari bagaimana siswa itu mencernanya. Keyakinan itu seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan, ya, menggunakan masker melindungi kita dari segala penyakit. Itu termasuk keyakinan kelas. Bisa kita gunakan di kelas 1, boleh. Dan masih banyak lagi itu. Kemudian di sini jelas Bapak Ibu ada kalimat negatif dan kalimat positif. Tuh contohnya tuh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan Bapak Ibu. Salah. Itu ternyata tidak tepat. Yang tepat apa? Berjalanlah di koridor, di kelas atau koridor. Ini kalimat ini seperti ini, siswa akan lebih mudah masuk ke hati siswa daripada jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, seperti ini. Hukuman, sanksi, dan restitusi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan membedakan nih, mana hukuman, mana sanksi, dan mana restitusi. Kita dituntut untuk melakukan restitusi, bukan hukuman. Sanksi boleh, bagus, sanksi. Tapi nanti kita akan lebih ke restitusi. Restitusi itu apa? Nanti. Lihat Bapak Ibu, identitas gagal itu ada pada hukuman. Identitas siswa akan terasa gagal ketika kita menghukum siswa. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada siswa. Hukuman, sanksi itu biasanya menyakitkan siswa. Kamu terlambat, lari, pokoknya 100 kali. Padahal terlambat. Lain halnya dengan kalau pas pelajaran olahraga dia terlambat ya. Pelajaran olahraga, ayo silakan keliling lapangan 2 kali. Itu sudah bentuk pemanasan, konsekuensi, mantap. Tapi kalau guru kelas di sini, kamu terlambat, silakan kamu lari ke lapangan 5 kali. Itu namanya hukuman, tidak sesuai dengan apa yang sedang dia jalankan. Contoh biar gampang. Ini nanti yang saya lakukan hukuman atau restitusi atau sanksi dan sebagainya. Karena bersama kita tuh salah. Itu saya maju. Konsekuensi kalau itu termasuk restitusi atau hukuman. Majunya suruh ngapain nih? Salah langsung. Mungkin sendiri lagi. Itu namanya konsekuensi sesuai dengan apa yang sedang berlaku. Bagus. Bukan. Kecuali kalau bapak nyuruh, nah, kalau pusat, nah itu baru hukuman. Lain lagi kalau yang nyuruh berolahraga, materinya sedang materi pusat atau apa, jadi pusat ya wajar-wajar saja. Mantap. Tepuk tangan dulu. Ya betul, belum nggak pernah ranah hukuman ya. Pasti kalau nggak konsekuensi restitusi seperti itu. Bagus. Oke, ini sekilas saja. Nah, ini Bu, ada kata-kata nih. Awas,
kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini biasanya kalimat yang seperti ini itu kalimat-kalimat menghukum Bapak Ibu. Jangan sampai terucap lagi. Kalau kalimat yang netral, yang restitusi, yang konsekuensi seperti lakukan apa yang saya katakan, itu kalimat netral. Siswa tidak akan merasa bersalah, siswa tidak akan merasa minder dan sebagainya. Kalimat positifnya yang seperti ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Contoh, dia sedang asik-asik melempar-lempar kertas di dalam kelas. Kamu, awas kamu kalau masih seperti itu, salah. Kemudian lakukan apa yang saya katakan. Itu boleh. Kemudian yang lebih bagus lagi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita tanya, keinginan dia itu apa? Nanti ada. Oke, lanjut. Nah, ini dia seperti yang saya katakan tadi di awal. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan, tapi kok menghukum? Ya, lihat Bapak Ibu ilustrasi gambar tersebut. Mereka yang mendapatkan juara atau peringkat, wah senangnya bukan mainnya, saya dapat juara, seperti itu kan? Kemudian sampai dipoto-foto sama orang tuanya cekrek, juara 1, alhamdulillah, gitu kan? Gurunya juga, gurunya moto, cekrek, yes, anak-anakku sudah dapat juara semua ini kan bagi rapot, nggak memikirkan yang ini loh, yang ini nggak dipikirkan, yang anak-anak yang lain. Di status kita ada, oh anak-anak juara 1, juara 2, juara 3. Foto gurunya dengan kepala sekolah dengan wali muridnya. Dilihatlah oleh wali murid yang lain statusnya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nah, inilah yang namanya penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Itu harus kita yakini Bapak Ibu. Nah, dan selama ini itulah Bapak Ibu. Sekarang kami sedang berdiri di sini berdua, ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Sebelum rekan-rekan kita yang lain mengetahui, kita sudah mengetahui duluan. Seperti itu. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Harusnya dia bisa termotivasi, yang lain malah nggak termotivasi untuk belajar. Nih, pengaruh jangka pendeknya nih Pak, kemarin tadi kan bertanya pengaruhnya apa nih? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek pas saat itu saja. Nanti pas Bapak Ibu guru sudah nggak memberikan penghargaan lagi, mereka sudah nggak melakukan itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi diri untuk belajar itu kehilangan. Tapi dia itu hanya motivasinya untuk apa? Mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nggak sadar mereka siswa itu melakukan sesuatu yang baik, tapi mereka itu sadarnya apa? Bahwa mereka mengejar sesuatu penghargaan yang akan diberikan oleh gurunya itu. Ya, penghargaan itu tidak boleh karena penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu akan merusak hubungan Bapak Ibu. Coba bayangkan, yang juara 1 tadi akan merusak hubungannya dengan juara yang tidak dapat juara. Yang tidak dapat juara mau berhubungan dengan orang yang juara 1, merasa dia lebih rendah. Yang juara 1 nggak mau dia berhubungan dengan yang juara yang tidak dapat juara karena dia merasa lebih pintar itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, nggak tepat. Kadang-kadang siswa itu bisa di sini tapi tidak bisa di situ, bisa di pelajaran A tapi tidak bisa di pelajaran B, seperti itu. Jadi kurang tepat. Oke, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini yang perlu kita penuhi ketika kita melihat siswa itu seperti apa. Kita percepat saja. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ayo Bapak Ibu kita baca, kita pahami dulu. Ada sebuah alur cerita di sini. Silakan Bapak Ibu kita pahami, nanti kita baca alur ceritanya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka
dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Apa Pak? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan Pak? Yang saya, Ya. yang ke Doni, saya kasih makan dulu. Saya kasih makan dulu. Oke, kira-kira alasan Doni apa? Kok minta? Yang beli aja perlu ada sama Doni dulu. Pak. Kamu kok minta-minta apa Don gitu kan? Oh. Oke, tanya. Kalau ada jawaban nanti bisa kalau nggak ada jawaban, ya semua kan saya minta. Bang, itu kan ada. Oke, mantap. Tahu dulu tahu alasannya Doni. Oke. Mantap. Pak, beneran Pak. Kira-kira Pak, apa yang akan jenengan lakukan ketika melihat kasus seperti itu? Ya, kepada Doni. Meminta ke makanan temannya itu memaksa, ingin merasakan makanan yang mereka suka. Apa yang harus Bapak lakukan kepada Doni? Apa? Perlu diberi Hukuman ajar. Kemudian kira-kira menurut jenengan apa alasan Doni melakukan itu? Nggak mau pegang. Tanya dulu. Ada murid saya. ada yang apa tiap hari masa nggak bawa bekal kan? Nggak mungkin. Oke. Jadi alasannya Alasannya mungkin Oke, betul. Bisa jadi. Oke. Jadi kasus seperti Bapak Ibu ini akan mengantarkan kita bagaimana cara kita melakukan restitusi, bukan menghukum siswa, tapi membuat posisi siswa itu mengerti akan apa yang mereka lakukan. Jadi gini, betul. Yang pertama, jika menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memanggil Doni, tapi tidak di hadapan anak-anak, ya. Kemudian kita akan membuat Doni itu dia itu benar-benar meyakini bahwa apa yang mereka lakukan salah. Dan menurut saya kalau saya seorang guru, itu menurut saya Doni itu di rumah tidak sarapan. Itu diagnosis saya pertama loh. Tapi nanti akan kita tanyakan kepada Doni seperti apa. Tapi diagnosis pertama saya harusnya seperti kita punya diagnosis di awal. Oh ya, mungkin saja loh dia ini nggak punya belum dimasakin sarapan di rumah kan seperti itu. Jadi jangan langsung kita kamu ngapa Don? Kamu ngambil makanan kamu belum sempat banyak apa yang benar? Nah, itu namanya sudah melakukan hukuman, itu menyakitkan gitu ya seperti itu. Nah, ternyata Doni itu sedang ingin memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Kita pun seperti itu Bapak Ibu, memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang Doni inginkan di situ? Kasus tadi. Apa Pak? Lapar ya, itu kebutuhan apa itu di antara itu? Kebutuhan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Doni sedang menginginkan sesuatu yang belum Doni punya, yaitu bertahan hidup. Doni pengen makan, lapar. Kalau nggak lapar dia akan mati Pak, atau akan sakit. Artinya Doni sedang melakukan hal memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sayangnya Doni melakukan itu dengan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Nah, posisi yang ketiga sebagai teman, kalimatnya apa yang sudah diucapkan oleh guru? Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan seperti itu dan sebagainya. Kemudian keempat sebagai monitor atau pembantu pemantau. Kadang-kadang ada guru yang sebagai pemantau seperti dia. Tanya apa? Saya tanya apa yang telah kamu lakukan? Tapi dia tidak memberikan hukuman. Dia cuma tanya seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya ya? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu lakukan itu? Biasanya seperti itu dia ngomongnya. Kalau guru posisinya sebagai monitor. Yang ini yang paling penting bagi kita Bapak Ibu. Kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu posisi mentor di guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa yang kita yakini? Kembali ke yakin kelas tadi. Yang kelas 1 tadi seperti apa? Kalau seandainya dia
berjalan di koridor kelas ya. Dia akhirnya anak ini contohnya kan lari-lari di koridor kelas sampai kepleset atau menabrak kawannya. Kita panggil, kita tanya seperti ini, apa yang kita yakini? Dia mikir, oh ya Bu, berjalan di koridor kelas. Nah seperti itu, dia yakin salah, kesalahannya tahu. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Dia nanti tahu. Oh ya Bu, saya harus meminta maaf kepada kawan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu cukup. Itu sudah merupakan sebuah restitusi di situ Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang dinamakan restitusi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya Bu, nanti dia ngomong seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti kita akan, kalau sudah menemukan siswa yang salah, nih, jangan malah siswa itu dibuat merasa bersalah, tapi seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah berbuat salah, ibu pun pernah, bapak pun pernah. Jadi dia nggak merasa sendiri di situ. Namanya menstabilkan identitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, memvalidasi apa kesalahan mereka? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini kan? Seperti itu kita tanyanya. Pasti nanti dia dengan senang hati akan bercerita, oh ya Bu, saya tadi itu cepat-cepat mau ngajar kawan saya, mau ngasihkan penanya ini. Nah kan, positif ternyata yang dia lakukan lari-lari di koridor tadi. Bukan untuk senang dia, tapi dia akan memberikan pena yang ketinggalan dari kawannya. Positif. Jadi dia akan menceritakan itu dengan senang. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dia nanti sadar, oh iya Bu, berjalan di koridor kelas. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Meminta maaf nanti, terus besok saya nggak akan mengulangi lagi Bu. Nah, seperti itu. Senang dia mengakui kesalahannya, itu senang tanpa dia merasa disalahkan. Seperti itu. Oke. Nah, kita hampir ke titik terakhir, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini, apa sih segitiga restitusi itu untuk apa? Yang pertama yang kita lakukan tadi kan menstabilkan identitas, yang paling bawah sendiri tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa kuncinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu, kamu semua di sini pernah berbuat salah. Ayo, nggak apa-apa. Jadi siswa itu stabil, siswa itu nggak merasa bersalah seperti itu dan sebagainya. Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kata siswanya seperti itu. Iya, dia mikir, oh iya ya, alhamdulillah berarti saya nggak melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Lebih buruk lagi bisa saya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Iya Bu, saya tadi mau lari-lari tadi di depan koridor tadi mau ngasih pena ke kawan saya Bu. Kawan saya mau pulang, nanti ketinggalan. Dia cerita seperti itu. Seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas kita? Ya Bu, koridor itu sudah mewakili bahwa kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Jadi jangan langsung menghukum, pokoknya kita lakukan restitusi. Restitusi itu tadi tuh, yang segitiga restitusi tadi nih. Nah ini tadi. Oke. Menstabilkan identitas siswa, kemudian memvalidasi kesalahan apa yang sudah dilakukan, nanti siswa akan mengerti sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, apa hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita semua. Seperti itu. Jadi intinya kesimpulan kita pada kali ini adalah, ayo kita biasakan, budayakan kedisiplinan yang positif. Bukan menghukum tapi menuntun, bukan menghukum tapi kita melakukan membuat konsekuensi dan restitusi. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat bahwa siswa memiliki kodratnya masing-masing. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan sebuah kedisiplinan, tapi itu malah membuat siswa minder dan merasa terjatuh. Kurangi pemberian hadiah, dan kalau bisa dihilangkan pemberian hadiah dan ranking pada setelah kita melalui materi ini. Jadi jangan lagi kita membuat ranking dan sebagainya yang bisa menjatuhkan. Hilangkanlah penghargaan yang menghukum bagi siswa. Terima kasih atas kesalahannya saya mohon maaf, atas kurangnya saya mohon maaf. Berdoa saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.